Assalamualaikum Bu Ida, apa Waalaikumsalam. kabar? Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Ida, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau cerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya. Wah, menarik nih kayaknya Bu. Oke Bu, saya sekarang lagi senggang saja. Silahkan kalau Bu Eni mau cerita. Cerita apa nih Bu? Begini Bu Farida, akhir-akhir ini saya tuh merasa sedih sekali karena dari rapat pendidikan sekolah saya itu untuk kegiatan literasi itu nilainya rendah. Nah, saya juga ya melihat sekali anak-anak itu sekarang tuh seperti tidak berminat untuk datang ke perpustakaan. Mereka tuh sangat jarang mau berkunjung ke perpustakaan, terkecuali kalau sudah diminta berkunjung di saat jam literasi. Itu pun mereka di dalam kelas juga tidak maksimal, tidak benar-benar membaca, banyak ributnya saja, Bu. Permasalahan literasi di sekolah Ibu ya. Lalu menurut Bu Eni nih, apa yang Ibu harapkan atau Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih mengharapkan dari pembicaraan kita hari ini tuh saya dapat solusi Bu dari permasalahan saya terkait dengan masalah literasi di sekolah saya itu. Saya ingin minat literasi anak-anak itu meningkat lagi. Kemudian nanti juga pengaruhnya pasti saya berharap rapat pendidikan untuk sekolah saya itu bisa meningkatlah untuk di kegiatan literasinya sendiri. Iya, iya. Menurut Bu Eni, kondisi idealnya seperti apa yang Ibu harapkan untuk kegiatan literasi di sekolah Ibu ini? Ya, tentunya sebagai guru ya, Bu ya. Saya tuh mengharapkan, menginginkanlah anak-anak itu aktif untuk kegiatan literasinya. Jadi mereka itu gemar membaca. Mereka itu rajin untuk datang ke perpustakaan di saat jam istirahat tanpa harus disuruh-suruh misalnya. Mereka itu menjadikan tempat perpustakaan itu tempat yang nyaman gitu seperti kita waktu sekolah dulu, Bu. Kalau istirahat pinginnya ke perpustakaan biar untuk sekedar membaca atau bahkan pinjam buku gitu. Kemudian saya juga inginlah anak-anak itu lebih menyukai buku gitu daripada mereka hanya sekedar duduk-duduk di muka kelas atau mungkin cuma bercanda-bercanda saja. Saya ingin mereka itu menjadikan buku itu sahabat seperti itu, Bu. Saya juga ingin sekolah itu penuh dengan kegiatan-kegiatan literasi, misalnya mandi sekolahnya itu jalan, kemudian siswanya juga gemar membaca gitu. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Hmm, 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 hmm. Kalau begitu Bu, kira-kira nih menurut Ibu, apa saja ya yang dapat membuat murid-murid Ibu itu bisa aktif dalam kegiatan literasi? Sejauh yang pengalaman saya ya Bu ya, dulu ketika menjadi siswa gitu, waktu bersekolah, saya itu akan senang ke perpustakaan itu, senang datang untuk baca atau untuk sekedar meminjam buku karena saya punya ketertarikan dengan membaca. Saya tuh menyukai membaca. Membaca itu mengasihkan buat saya. Kalau saya suntuk atau jenuh, maka pelarian saya itu dengan membaca. Jadi membaca itu suatu hal yang menarik gitu. Jadi kalau tidak membaca sepertinya tuh ada yang kurang. Nah, saya pengennya tuh seperti itu gitu. Kemudian saya juga menginginkan gitu ya perpustakaan itu memberikan suasana yang nyaman gitu. Jadi anak-anak itu ketika datang ke perpustakaan itu mereka tuh merasa perpustakaan itu tempat yang enak untuk mereka datangin. Mereka betah gitu, mungkin dari kondisi juga bersih, rapi, kemudian tenang untuk membaca gitu. Kemudian selain itu juga eh, saya itu menginginkan gitu ya siswa itu punya media baca yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Oh iya, luar biasa ya apa yang Ibu sampaikan ini. Saya sependapat sekali. Tapi nih Bu, kalau menurut Bu Eni, misal nih ya, kita buat rentang interval 1 sampai 10 tuh, kondisi murid-murid Ibu saat ini
dalam kegiatan literasi itu ada di angka berapa, Bu? Kalau dibuat rentangnya ya Bu Farida, murid saya itu sepertinya sekarang masih berada di nilai antara 5 dan 6. Itu terlihat dari rapor pendidikan kita untuk literasi kita itu rendah, Bu. Kami sebagai guru tuh merasa tertampar gitu, kok rendah sekali ini untuk nilai literasinya. Iya iya, di rapot sekolah, Bu, ya, ada hasil literasi sekolah ya, ternyata rendah. Nah, kalau sekarang tadi anak-anak ini Ibu sampaikan ada di angka 5 atau 6, menurut Ibu mereka itu seharusnya ya ada di level berapa, Bu, ya? Atau Ibu ingin gitu lihat mereka tuh ada di level berapa? Ya, saya sebagai guru ya, tentunya kan ingin anak itu bisa meningkat dari level yang antara 5 sampai 6 tadi. Saya menginginkan mereka setidaknya tuh berada di level 7 atau bahkan 8 gitu. Ada peningkatan lah gitu. Oh iya, baik, Bu. Ibu ingin anak-anak ada di level 7 atau 8. Lalu nih Bu, menurut Bu Eni, apa ya yang bisa dilakukan agar murid-murid dapat mencapai angka 7 atau 8 tadi, Bu? Nah, itulah Bu yang masih menjadi apa ya, dilema buat saya, menjadi pemikiran saya dan ingin saya cari solusinya dengan berbincang dengan Ibu ini. Iya, Bu. Eh, lalu nih, menurut pengamatan Ibu, apa ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat literasi ini tadi? Yang bisa Ibu lakukan apa? Saya sadar sih Bu, saya tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun saya punya ide, tapi saya tidak bisa menjalankannya sendiri. Jadi saya ingin mengkomunikasikan ide yang saya punya ini, pertama tentu dengan kepala sekolah dulu sebagai penanggung jawab dari sekolah saya. Kemudian saya juga akan mengajak kolaborasi antara pihak perpustakaan, kemudian juga saya juga harus berkomunikasi juga, bekerjasama juga dengan bagian kesiswaan karena ini kan mencakup kegiatan kesiswaan juga. Dan yang terpenting juga saya juga akan mengajak guru-guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ini untuk bekerja sama juga. Bagaimanapun kegiatan literasi ini kan tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab satu atau dua orang guru. Saya juga akan meminta nanti untuk staf penjaga perpustakaan mungkin dia bisa mendesain lagi tata letak buku, kemudian tata ruangan perpustakaan itu. Ya, semoga dengan itu ruang perpustakaan ini bisa menjadi lebih nyaman buat anak-anak belajar, bisa menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak itu membaca. Akhirnya anak-anak itu betah berada di perpustakaan. Dan lagi Bu Farida, karena di sekolah saya ini, mading ini untuk sekian tahun terakhir ini memang mati suri, tidak ada fungsi. Jadi saya juga akan minta tolong dengan petugas kebersihan. Kebetulan kan beliau itu laki-laki, jadi saya akan minta beliau untuk membantu memperbaiki papan mading supaya papan mading itu bisa segera digunakan, bisa digunakan. Terus lebih lanjut, saya juga memikirkan untuk sekolah ini bisa menerbitkan buletin sekolah. Ya tujuannya kan buletin sekolah itu sasarannya adalah untuk edukasi, baik untuk warga sekolah dan juga untuk masyarakat. Itu untuk sarana promosi sekolah kita juga sebenarnya untuk kedepannya, supaya sekolah kami ini yang sekolah kecil, yang selalu permasalahannya adalah kekurangan siswa setiap tahun ajaran baru, itu bisa menarik minat untuk anak-anak yang sekarang masih berada di SD. Dengan mereka mengetahui kan apa kegiatan yang ada di sekolah saya, mereka akan, oh berarti di SMP 3 Jorong ini seperti ini ya kegiatannya rame loh ternyata. Kami harapkan dengan mereka itu mendapatkan informasi dari mading ataupun buletin sekolah tadi, mereka punya minat, punya keinginan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah kami. Itu yang saya pikirkan Farida. Wah, luar biasa saya mendengarkan ide dari Ibu Eni ini ya. Luar biasa nih, ada pemikiran yang luar biasa mau menerbitkan tidak hanya mading tadi ya Bu ya, tapi juga buletin sekolah untuk disampaikan ke luar dari sekolah gitu, luar biasa. Lalu nih Bu,
Kira-kira nih, Bu Eni kapan memulai segala gagasan rencana itu akan Ibu terapkan itu kira-kira mulai kapan? Ya, saya inginnya secepatnya, Bu. Lebih cepat itu lebih bagus untuk kemajuan literasi sekolah saya gitu. Jadi setidaknya dalam minggu-minggu ini saya sudah akan menyampaikan lah ide ini terhadap kepala sekolah. Kemudian saya juga akan mengajak rekan saya yang sekarang ini menjabat bagian kesiswaan, kemudian teman-teman yang mengajar bahasa Indonesia gitu. Dan juga saya juga akan meminta lah kolaborasi mereka untuk utamanya untuk bagian kesiswaan tadi supaya mengaktifkan kembali OSIS dengan program kerjanya adalah tentang literasi. Salah satunya mengaktifkan mading, kemudian mengaktifkan buletin sekolah, gitu, menerbitkan buletin sekolah. Secepatnya Bu, saya akan menyampaikan ide ini kepada mereka-mereka yang memang harus berkolaborasi untuk meningkatkan literasi di sekolah saya ini. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri gitu, perlu ada dukungan dari semuanya. Iya, betul sekali Bu ya. Semua ide gagasan yang luar biasa ini perlu kolaborasi dari semua pihak yang Ibu sebutkan tadi. Baik Bu Eni, saya tunggu cerita selanjutnya ya. Terkait ide mengaktifkan kembali kegiatan literasi di sekolah Ibu melalui mading dan penerbitan buletin sekolah. Iya Bu Farida, semoga nanti saya secepatnya bisa menyampaikan ide-ide saya ini, kemudian saya bisa menerapkan dengan tentunya dengan kolaborasi semua pihak yang terkait ini. Dan nanti saya akan bagi pengalaman saya ini apa yang sudah saya terapkan berikutnya di sekolah saya. Terima kasih Bu Farida atas waktunya. Baik Bu Eni, saya bersemangat nih menunggu pertemuan kita selanjutnya ya, obrolan kita selanjutnya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sama Bu Eni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.